Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik hari ini. Adik-adik, tahu nggak tanggal 10 November itu kita memperingati hari apa? Hayo, tebak. Atau tulis di kolom chat komentar ya kalau adik-adik tahu ya. Wah, keren. Ternyata adik-adik semua ternyata ingat bahwa tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Siapa nih pahlawan Indonesia favorit adik-adik? Apakah Jenderal Sudirman, Ibu Kartini, atau Pangeran Diponegoro? Nah, itu pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia ini adik-adik. Ternyata adik-adik juga punya ya superhero dalam film favoritmu. Siapa coba? Siapa? Oh, ada Marvel, ada Iron Man, ada Spider-Man. Nah, itu pasti kesukaan adik-adik, khususnya adik-adik yang cowok ya. Adik-adik, tahu nggak kenapa sih kita harus memperingati Hari Pahlawan? Itu karena kita dapat mengenang dan mengingat perjuangan para pahlawan dan semangat dari pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa Indonesia merdeka. Agar kita juga tidak lupa dengan mereka semua. Jadi jangan hanya mengingat superhero fiksi yang adik-adik, tapi adik-adik juga harus mengingat pahlawan-pahlawan Indonesia yang gagah berani. Hal ini juga berlaku untuk pahlawan-pahlawan Kristus. Tuhan kita juga punya pahlawan yang luar biasa. Seperti siapa? Ayo. Oh iya, Deborah dan Barak yang akan adik-adik pelajari hari ini. Yuk sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kembali hari ini Tuhan kami boleh beribadah, dan hari ini Tuhan di hari tanggal 10 November ini kami boleh memperingati Hari Pahlawan. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami, berikan kepada kami telinga seorang murid untuk kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ya, siapkan Alkitabmu, catatan, buku catatan dan alat tulisnya. Kita mau belajar bersama firman Tuhan hari ini. Yuk, kita mulai hari ini. Firman hari ini di tema besarnya ya kita belajar tentang pahlawan iman. Dan minggu ini, minggu yang kedua ini, kita mau belajar tentang aku ini pahlawan. Apa adik-adik? Aku ini pahlawan. Loh, pasti adik-adik bertanya, masa sih Kak aku ini pahlawan? Iya, aku pahlawan. Adik-adik pahlawan juga. Nah, kita mau belajar lebih lagi tentang Barak dan Deborah. Yang ada di kitab Hakim-Hakim 4 ayatnya yang ke-1 sampai 24. Ya, firman Tuhannya panjang adik-adik ya. Tapi nanti kakak mau potong hanya beberapa yang kakak sampaikan kepada adik-adik supaya waktunya tidak terlalu panjang ya. Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hogayim. Yang ketiga, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu yang keempat, pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Yang keenam, ia menyuruh memanggil Barak
bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulan bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ketujuh, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ayat yang ke-9, kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanannya yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Nah, adik-adik, nanti selanjutnya baca sendiri ya di rumah sampai dihabiskan sampai ayat yang ke-24. Adik-adik, kita mau belajar yuk tentang uraiannya, dari mana bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa bangsa Israel itu sampai dia itu ditindas oleh oleh bangsa Kanaan, orang Kanaan. Bahkan dikatakan setelah Ehud meninggal, maka tidak ada lagi orang yang menjadi pemimpin bagi orang Israel. Akibatnya apa, Adik? Orang Israel berbuat sesuka hatinya, bahkan berani-beraninya dia tuh meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa atau Tuhan dari bangsa lain. Jadi bangsa Israel itu setelah kepergian Ehud hilang kendali. Dia pergi beribadah kepada yang dia suka, enggak lagi dia mencari Tuhan. Nah, maka datanglah raja negeri Kanaan bernama Yabin, dan panglima perangnya Sisera bersama pasukannya mengalahkan orang Israel dan menguasai atau menjajah negeri Israel selama 20 tahun. Waktu yang lama atau sebentar, adik-adik? Lama ya. Pada waktu bangsa Israel dijajah itu, adik-adik, bangsa Israel itu mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu penderitaan. Mungkin dia sulit untuk mencari makanan, mungkin dia mendapatkan suatu tekanan untuk dia bekerja secara paksa, ya, dia mendapatkan suatu penghasilan yang terbatas, hidupnya sangat-sangat menderita sekali. Ya, kita mau belajar apa sih yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel, apa yang kita bisa pelajari tentang Barak dan Deborah itu tadi, ya. Dua hal yang kita mau pelajari. Yang pertama yaitu melakukan perintah Tuhan walaupun sulit, ya. Melakukan perintah Tuhan walaupun sulit. Adik-adik, saat itu ada seorang perempuan yang menjadi nabi Tuhan, namanya Deborah. Banyak orang Israel yang meminta petunjuk nasihat dari Deborah. Pada suatu hari, Deborah menyuruh untuk memanggil seorang bernama Barak. Saat Barak datang, maka Deborah menyampaikan pesan dari Tuhan, yaitu Tuhan memerintahkan Barak memimpin 10.000 orang Israel untuk berperang melawan orang Kanaan yang dipimpin oleh panglima Sisera. Musuh itu akan dikalahkan saat melawan Barak, dan orang Israel bagi Barak melawan musuh yang kuat dan punya 900 kereta besi untuk berperang. Itulah yang menjadi suatu ketakutannya Barak. Tapi Tuhan yang menyuruh untuk melawan. Ya, adik-adik, tapi apakah adik-adik juga pernah mengalami seperti itu? Mengalami meskipun sulit, meskipun susah, adik-adik harus melakukannya. Apakah seperti itu? Contohnya, mungkin adik-adik itu di suatu ketika di sekolah ada event. Sekolah adik-adik ada event, lalu adik-adik yang gak suka menari, tahu-tahu sama gurunya suruh menari. Kamu menari ya untuk acara event ulang tahun sekolah. Mungkin adik-adik gak pernah, itu memang sulit. Tetapi karena itu perintah dari guru, maka adik-adik juga harus melakukan. Seperti halnya juga Deborah dan Barak, itu sulit buat mereka. Karena apa? Mereka harus menghadapi sekian ribu tentara, bahkan 900 kereta yang luar biasa. Musuh yang mereka takuti. Mereka harus maju, tapi mereka harus maju bersama-sama dengan orang-orang Israel. Ya.
Mungkin ada contoh lagi buat adik-adik. Mungkin di kelas setelah mau memulai pelajaran, setelah mengakhiri pelajaran, adik-adik tahu-tahu ditunjuk sama bu gurunya, ayo kamu pimpin doa. Mungkin adik-adik takut, mungkin adik-adik tidak percaya, tapi karena itu perintah Tuhan, perintah bu guru, meskipun sulit, adik-adik harus melakukannya, belajar ya. Seperti halnya Deborah dan Barak, meskipun itu hal yang sulit, tetapi itu karena perintah Tuhan, mereka berdua melakukannya ya. Demikian juga dengan adik-adik, tetap perintah Tuhan itu harus dilakukan ya. Perintah Tuhan itu apa sih? Untuk mengasihi Tuhan. Contohnya apa? Rajin datang beribadah di setiap hari minggunya. Mungkin kalau adik-adik nggak bisa datang beribadah di gereja, ya ikutlah ibadah secara online. Karena ada fasilitas untuk adik-adik, kak rumahku jauh dari gereja, rumahku ini mungkin badanmu lagi nggak enak. Ada fasilitas untuk adik-adik ikut di ibadah online ya. Rajin datang ibadah di gereja atau mengikuti ibadah online di setiap hari minggunya. Ataukah itu sulit dilakukannya? Mungkin iya, tetapi ada adik-adik, enggak kak, aku mau rajin beribadah. Bagus, puji Tuhan. Lalu perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama. Kalau ternyata ada teman yang nakal, apakah adik-adik tetap mengasihi dia? Bila adik-adik tetap mengasihi, berarti adik-adik telah berhasil melakukan perintah Tuhan. Mau enggak melakukan perintah Tuhan? Pasti mau ya. Coba adik-adik jawab nih, bagaimana supaya adik-adik dapat melakukan setiap perintah Tuhan? Jawabnya, minta kepada Tuhan melalui doa supaya Roh Kudus selalu menolong sehingga adik-adik diberi keberanian, kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan. Yuk serukan dengan semangat, Roh Kudus menolongku melakukan perintah Tuhan. Yuk, Roh Kudus menolongku melakukan perintah Tuhan. Lalu kita belajar yang kedua adik-adik, yaitu berjuang dalam iman. Ya, siapa yang mau berjuang dalam iman? Maksudnya apa adik-adik berjuang dalam iman? Berarti berusaha sungguh-sungguh dengan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kemampuan kita sendiri? Enggak, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika Barak menerima perintah Tuhan melalui Deborah, Nabi Tuhan, maka bersiap untuk memimpin orang Israel melawan musuh orang Kanaan. Deborah bukan ahli perang, tetapi karena kesetiaan dan ketaatan kepada perintah Tuhan, dia dipakai untuk mengalahkan Sisera sang panglima perang dari orang Kanaan. Barak mengalahkan pasukan Sisera yang sangat kuat karena penyertaan Tuhan. Tuhan ada di depan pasukan Barak. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Musuh sudah dikalahkan. Tidak ada lagi menguasai negeri orang Israel. Bagi adik-adik berjuang dalam iman, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Contohnya, dapat adik-adik lakukan apa saja? Ketika sedang sakit nih, adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan adik-adik melalui dokter dan tidak takut untuk minum obat. Atau saat ada teman atau anggota keluarga yang sakit, adik-adik sungguh-sungguh percaya telah terima kuasa dari Tuhan sehingga berani untuk tumpang tangan atas seorang yang sakit untuk menerima kesembuhan ya. Saat ada tes di sekolah juga adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus memberkati kepandaian. Saat adik-adik mempersiapkan diri dengan belajar lebih rajin. Jadi kalau adik-adik ini enggak boleh takut menghadapi tes di sekolah, tetap berdoa. Selain berdoa juga harus belajar supaya adik-adik menjadi anak yang cerdas, yang pintar, yang pandai di dalam Tuhan. Kalau adik-adik sudah berhasil, jangan menganggap bahwa itu adalah kesuksesan adik-adik sendiri, tetapi semua daripada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, belajar dari Deborah dan Barak. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi pahlawan.
Deborah bukanlah seorang ahli perang, tetapi karena taat pada perintah Tuhan, maka bisa memimpin bangsa Israel mencapai kemenangan. Tuhan juga bisa memakai adik-adik menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Oke, kita mau firman Tuhan sudah tidak kasih perpanjang. Kita mau tutup doa dulu. Setelah tutup doa kita mau hafalkan ayat firman Tuhannya. Kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyelesaikan pemberitaan firman Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus Tuhan, Engkau yang pimpin dan tuntun setiap kami. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik kami yang saat ini beribadah secara online. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati studi sekolah mereka, berkat kecerdasan, kepandaian, kepintaran ada bersama dengan adik-adik yang saat ini beribadah secara online. Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Sis ingatkan buat adik-adik, setiap adik-adik bisa menjadi seorang pahlawan, ya. Pahlawan dalam apa? Mungkin adik-adik dalam sekolahmu, kalian bisa berprestasi, adik-adik bisa menjunjung tinggi nama sekolahmu. Itu juga sudah bisa disebut dengan pahlawan. Yuk kita baca ayat hafalan pada hari ini. Ada di Yoel 3 ayat yang ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah sekarang kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Oke, adik-adik adalah pahlawannya Tuhan Yesus, pahlawan Kristus. Nah, sampai di sini dulu bersama dengan Kak Sis. Kita sambung di kesempatan di lain waktu yang lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.